Iya. Ini Tiffany mau nanya lagi nih katanya nih. Boleh silahkan Tiffany. Oke, Ustadz Maulana, kita kan pasti adalah manusia yang tidak luput dari dosa gitu ya. Kita banyak melakukan hal yang kurang baik termasuk menghina orang. Iya. Ustadz ada nggak sih ada doa mustajab untuk kita untuk orang yang kita hina dan supaya dosa kita yang dulu mungkin pernah menghina orang lain itu bisa dihapuskan. Apalagi kalau misalkan kita belum dimaafin nih Ustadz misalkan sama orang yang kita hina. Terima kasih Iya Ustadz. tuh kalau kita belum dimaafin ya. Iya. Mohon tausiahnya. Saya langsung praktek aja. Silahkan. Izin Ustaz Fani Ustaz Sam dan Tiffany dan Ibu Caca. Ini saya langsung praktek. Ya. Nih kejadian ini pasti terjadi di sekarang. Apalagi mendaki Ramadan harus dipraktekkan ini. Saya minta kepada semuanya untuk bisa mempraktekkan yang pertama karena gini. Ramadan akan menolak 3 jenis manusia. Siapa itu? Manusia yang ditolak Ramadan adalah anak yang durhaka sama orang tua. Itu gampang kita minta maaf. Pasti orang tua udah maafin. Yang kedua, istri yang durhaka sama suami. Harus minta maaf. Aman, pasti suami kan sayang. Tapi yang paling bahaya adalah ketika orang memutuskan silaturahmi belum tersambung. Ini yang harus kita lakukan. Utamanya ada orang muflis. Siapa itu orang muflis? Orang yang bangkrut. Habis amal ibadahnya karena perbuatan zalim yang dia lakukan. Yakni siapa itu? Orang yang berbuat zalim pada orang lain yang terkena dizalimi sehingga habislah pahalanya diambil oleh orang yang terzalimi itu. Hati-hati terhadap orang yang terzalimi karena tidak ada satupun penghalang antara doanya dengan Allah. Langsung dijawab. Makanya, jangan pernah bersedih hati karena pertolongan Allah pasti akan datang. Nah ada doanya nih supaya kita terhindar dari bahaya daripada ibaratnya tidak dimaafkan. Kemudian berkasusnya nanti di akhirat habis pahala kita. Itu nanti itu bahaya banget. Makanya bukan hanya Ramadan menolak. Ayo sama-sama ikut. Allahumma ayyumal mu'minin sababtuhu faja'al dzalika lahu kurbatan ilayya yaumal qiyamah. Nah, ini doa ini kita baca pada saat sebelum kita mendatangi atau kita langsung sadar aku sudah menzalimi. Ya Allah jangan sampai ini membahayakan. Karena doa ini bagusnya siapa saja yang diantara saya berbuat zalim terhadapnya, orang yang mukmin yang pernah aku hina, jadikanlah sekali lagi, jadikanlah hal itu sebagai sarana supaya dia mendekatkan diri kepada Allah di hari kemudian. Jadi bukan menjadi sesuatu yang mengancam kita. Sekali lagi, bukan sesuatu yang mengancam kita sehingga membahayakan amal ibadah kita. Jadi kita mohon kepada Allah supaya Allah berikan kita apa? Keselamatan baik di dunia maupun di akhirat lewat orang-orang yang terzalimi itu, sehingga orang terzalimi itu tidak ada yang rugi. Maksudnya apa? Dia kadang-kadang gini, ketika orang terzalimi justru dia satu, bisa tadi pertanyaan sebelum waktu tanya dong Ustaz, bisa jadi orang terzalimi itu mendoakan keburukan. Nah, jadi harusnya mereka justru makin dekat kepada Allah. Jadi kita doakan mereka supaya dekat kepada Allah. Nah, sekali lagi kita ulang ya. Allahumma fa'ayyumal mu'minin sababtuhu faja'al zalika lahu kurbatan ilayya yaumal qiyamah. Ya Allah, siapa saja di antara kami orang mukmin kuina, jadikanlah hal itu sebagai sarana mendekatkan dirinya kepada Allah di hari kemudian. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi sekali lagi saya tambahkan sedikit karena menjelang bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa akrab dengan Ramadan. Ramadan datang kepada kita dengan cara apa? Mendekatkan diri kepada sesama manusia. Tidak ada sangkutan kita kepada sesama. Kalau sangkutan utang, bisalah minta penangguhan utang. Tapi kalau orang yang sudah marahan sama kita, ayo datangi untuk saling memaafkan. Makanya alhamdulillahirrahmanirrahim, sarana dengan doa ini merubah hati orang yang sudah marah jadi baik. Merubah hati orang yang dendam jadi memaafkan. Merubah orang yang dalam artian nanti aku tunggu di hari kemudian. Itu berubah jadi sudah saya ikhlaskan. Jadi mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan bahwa doa itu bisa merubah seorang yang jahat jadi baik. Sekali lagi, seorang yang jahat jadi baik karena ada seorang ibu mempunyai 2 orang anak, 1 anaknya bandel, 1 anaknya baik. Justru yang bandel itu yang didoakan.
Yang baik-baik tidak pernah didoakan. Apa yang terjadi? Justru yang bandel jadi baik, yang baik jadi buruk karena tidak pernah Nauzubillah min didoakan. dzalik. Jadi artinya doa itu menjadi satu kekuatan ya Ustadz Kekuatan. Maulana ya. Kalau ditakdirkan buruk tapi karena berdoa, takdir itu berubah. Bisa menjadi Bisa berubah berubah. begitu, dan itu kekuatan kita sebagai manusia, senjata Iya, kita ya orang adalah yang tidak itu. bisa hamil karena berdoa terus sama Allah, kata Nabi Musa, kan dia mandul. Tapi karena Allah minta doa terus sama Allah, langsung. Allah ridho, Iya. Allah izinkan apapun bisa terjadi. Ya Rahim, ya. Jazakallah khair Ustadz Amin. Maulana.